that, yeah. Oh, yeah, yes, thank you, thank you. I'm sorry. All right, class, let us continue. So thank you for reminding me, Erica. Yes. Okay. So actually, we have already finished step 1, step 2, step 3, 4, and then we'll go on to the discussion board and the present perfect tense. But we will sum up the discussions by doing our module. So let's see module. See this one, everyone in the meeting, and we get, let's go to our module, page 15, and then activity 2. Is that right? Module business activity 2. Say. So I'm sure that we have already done activity 1. So activity 2, maybe we did the 5 numbers if I'm mistaken, right? But to be on the safe side, we will repeat it, number 1 and 10 as an exercises. So oh my, there is it written at nilai AS. Okay, so you need time, do you think? Tom and Tony have arranged to visit their friend at the weekend. So what is the instruction? Write a sentence which means the same as the first one. So which means the same. Then we can use be going to, yeah, present continuous, will, or present simple. Present simple, just one thing to remember about present simple when we use it in the future context is that it refers to schedule and timetable. That is easy. Yeah. Will, then you have in mind spontaneous decisions and future prediction. Going to and present continuous may be used interchangeably, because be going to is a plan, and if you want to confirm it to when everything has already been arranged, so you use continuous tense. Well, I'm meeting Mr. Dave this morning. Yeah, I'm meeting. We have an appointment at 10 o'clock, for example, so that is sure. Yeah. And then if you prefer to use be going to, then you think about a plan, what you are going to do. Yeah. Okay. Number 1 to 10. So if we need to paraphrase, to change it, the sentence, we make new sentences, but having the same meaning. Do you think we will need some time? Are you ready? Let me ask Brina. Hi, Brina. Brina, what do you think? Do you think you need 5 minutes or so to do this, and then we will check it? We will try. What do you think? Yes. Okay. Yes. 5 minutes. All right. So I'll be back in 5 minutes, but 5 minutes will take a long time if you record it. So we need to turn it off. Okay, I think you have finished. It's not very difficult, right? So activity 2. So we are doing our module page 15, activity 2. Yeah. We are supposed to paraphrase, to change it, to write a sentence with which means the same as the first one, right? So what do you think? Kimmy, have you finished? Kimmy? Hello, Kimmy? Can you give me your reaction? Hello, Kimmy. Kimmy, are you there? All right. What about you, Leo? Leo? Yes, that's true. Yeah, Leo. Belum. Okay, belum. Ya. Kata kerjanya saja yang diganti. Ya. What do you think, Rena?
How many numbers have you finished? 1 to 4 and 6. Oh, 1 to 4 and 6. Okay, yeah, right. So maybe we can try number 1 to 5, yeah, and then maybe need some more time, 6 to 10, right? And now, what about you, Brina? Have you finished? Hello, Brina. What number? 1, 2, 4. Yeah, Already 5 numbers. Okay, Oh. why? Your voice is not very clear. All right. Ben. Okay, Calvin, take your time. Have a nice drink. What do you usually have for a drink? For your drink. Now, Guswin. Ayo, Guswin. Guswin, udah selesai, Guswin? Belum, Mister. Kalau nomor 1 udah? Nomor 1? Udah. Oke, ya, baik. Nah, kita sama-sama cek nomor 1 ya, nomor 1. Ya. We will have more time, 6 to 10, right? Number 1. Tom and Tony have arranged to visit their friend at the weekend. So they have arranged, it means that they have already made an appointment. They are really want to visit their friend at the weekend. So time is already confirmed and plan is arranged. Okay, what do you think? Number 1. What is your answer, Guswin? Number 1. Ya, Guswin. Kalau nomor 1 jawabnya apa? Tom and Tony sudah menetapkan, merencanakan, artinya arrange itu membuat rencana untuk mengunjungi temannya pada akhir minggu. So when there is a plan, and then maybe everything has been arranged, the transportation, who they will go to visit their friend, so arrange. So what tense can we use? What verb forms? Is it be going to or present continuous? So the alternative is will and present simple. I mean, it's not valid. Why? Will is for future prediction, spontaneous decision. Present simple tense for the timetable. Yeah. And then the alternatives may be the be going to and present continuous. So let's go into details. That's the way you analyze the sentence, right? Be going to is more than planning. Yeah, actually, you plan, you want to do something. But if it is confirmed, or it has already been arranged, like number 1, the present continuous will be better. Yeah? You can use it, the present continuous tense. Why? Because all has been arranged. Yeah? Then Tom and Tony have arranged, have confirmed, have prepared. Yeah? Then Excel, if it is so, what is the answer to number 1? What do you think? So will and present simple, we leave them, right? Me? Yeah. Number 1, right? Yeah, number 1, yes, Excel. Tom and Tony. Tom and Tony have arranged to visit their friend At the weekend.
Yeah, that is the soal. That is the first sentence. We are supposed to make another sentence that has the same meaning as the first, right? As number one. Ya, kira-kira artinya sama, cuman kita menggunakan kata yang menunjuk ke future. Ya. Apakah itu be going to, atau present continuous, atau will, atau present simple. You still remember when you look at your previous page, right? But the easiest way is you look at the table. If you go with me on page future reference table, page 14, yeah. Well, Frederica has already answered. Vina, well, yes, Vina. So kita persempit kemungkinannya. Jadi kalian bisa lihat lagi halaman 14 untuk membedakan will, be going to, present continuous, dan present simple. Semuanya bisa dipakai untuk future reference, tetapi they have different uses, right? Nah, kita lihat pertama yang nomor satu. That is the way how to analyze this one. Tom and Tony have arranged, itu berarti kan sudah dirancangkan. Ya. So kita lihat halaman 14, page 14, and then the tabel ya, the table nomor 3. Present continuous itu adalah bentuk ing yang bentuk sedang kalau dalam bahasa Indonesia, bentuk sedang. We are studying, you are eating, ya, sedang melakukan sesuatu. Tetapi bentuk sedang ini bisa dipakai untuk menunjukkan future or future reference. Kalau syaratnya terpenuhi, that is future arrangements, confirm plans, di dalam tabel use kan ada di sana ya. Lalu ada future arrangements, sudah dipastikan. Ya. Contohnya, tomorrow we are eating at Bali Nikmat. Padahal sekarang kan tidak sedang makan di restoran itu. Ya. Tetapi tomorrow, masih tomorrow, we are eating at Bali Nikmat. Loh, kenapa? Karena my brother book last week, sudah made a reservation, sudah pesan tempat di sana. Jadi sudah pasti, sudah arrange. Sama halnya dengan number 1 in activity 2 on page 15, ya. Tom and Tony have arranged to visit their friend at the weekend. Ya, sudah dirancang. Yeah, Brina, this is very good. So let me check the chat box. Rena, Rena, that is acceptable, but there is a better answer actually. Yeah, you can use present simple for this. Why? Because it is arranged. If you just say Tom and Tony are going to visit, we are not yet sure whether it is confirmed, whether it is arranged or dipastikan. That is only a plan. Tom and Tony want to visit their friend at weekend. Ya, lalu sama juga Erwina jawabnya, kemudian Erika, yes, sama juga, going to, there is a better choice than going to. Sekarang win, ini Wina mungkin ya, Wina ya, Wina, that is very good answer. Tom and Tony, bukan B, kita lihat Wina ya. B itu adalah bentuk umum asal ya, dari am, is, dan are. Ya. Kalau the subject is plural, Tom and Tony, ya, lebih dari satu kan. Tentu saja kalau you use the pronoun, it should be they. And then they, pasangannya apa? They, bukan be lagi, tetapi they are, right? So Tom and Tony are going to visit their friend at the weekend. Well, this answer is the same as the others, the previous ones. Be going to. That might be acceptable if you do not
emphasize on the arrangement. If you refer to plan only, the plan. But the Brina's answer is better. Yeah, Tom and Tony are visiting their friend at the weekend. So that's it. So we using present continuous, and we are not talking about what they are doing right now, but what they are going to do in a short time, near future, which they have already planned, they have already confirmed, and all is arranged, and they have already arranged it, right? So Tom and Tony have arranged to visit their friend at the weekend. Then the best answer would be Tom and Tony are visiting their friend at the weekend, right? So Venus' answer is good. Is I mean, not only acceptable, but that is the best answer, rather than using the be going to. Well, in daily conversation, you might say, I think it is understandable, acceptable actually, and the foreigner or the native speaker will understand that. Yeah, can understand that. All right, now number one, let's check Guswin Excel. Ya, jawabnya apa? Sekali lagi Excel. Excel, coba di summarize. What time is it now? Wait a minute. 46, 45, so it is about 14 minutes. And sometimes we keep on talking and we forget the time. Right. Jadi Excel jawabnya adalah Tom and Tony are visiting. Okay, visiting. Yeah. It is different from number two. Yeah. Number two, the bus is timetable. Timetable is schedule, dijadwalkan. Ya. To leave at 6 a.m. tomorrow. So tomorrow. Kalau berkaitan dengan jadwal itu apa? Nah, coba silahkan Brina, coba nomor 2. The bus leaves at 6 a.m. tomorrow. Well, that's okay. Jadi don't be doubtful. So we are sure that is a timetable, that is a schedule. Then you can use present simple tense. Ya. Present simple itu biasanya yang lalu kita bahas berbicara tentang rutin, ya, habitual action. Apalagi the general truth atau facts, fakta. Ya. Tetapi if it refers to a timetable, yeah, then we can use it. Yeah. Even the adverb of time is tomorrow. The bus leaves, tentu saja pakai S, Brina. The bus leaves at 6 a.m. tomorrow. Okay. Nah, I want to make a feedback, and then will you say Leo, coba diulangi nomor 2, Leo, coba. Hi Leo, are you still there? Come on, Leo. Yes, Leo. Ya. Kenapa? Nomor 2 coba sekali lagi dibaca seperti tadi, nomor 2. Soalnya, Ya, soal dan jawabnya. the bus is timeable to leave 6 a.m. tomorrow. Terus cara lain mengatakannya apa? Dengan menggunakan future reference seperti yang kita bahas tadi nomor 2. The bus. The bus pakai leave saja dengan S, jadi gimana? The bus Leaves. Ya. The bus leaves at 6 a.m. tomorrow. Iya, ya. Meskipun ada tomorrow, kita pakai present simple leaves karena menunjuk ke jadwal. Okay. So, class, I think it is recommended. I mean, you reread, ya, artinya read again halaman 14, ya.
So let's say not only to Rena, so everyone in the meeting. So let's say this is a modul halaman 14, tabel, tentang tabel. Jadi di sini kalian bisa baca kembali ya. Okay, so modul page 14 tabelnya saya bagikan ya, modul page 14 tabel, study it again. So that is actually the summary, ringkasan dari pembahasan future ya. Sejauh ini, so far we have already talked about the present simple, past simple, and then future, present continuous, and then sebentar lagi present perfect. All are actually just a review, ya. Review. Then yang paling ribet itu not really ribet, but you need to give more attention adalah future simple tadi ya. Future simple ini, why? Because we can also use will, be going to, present continuous, and present simple to refer to future. Nah, itu masalahnya ya. Okay, class. So, what do you think? Shall we go on to number 5? Let's have number 5. Then I'm not allowed to give you pay error. We have to finish it. Okay, 5 nomor dulu aja ya. 5 nomor dulu. So, number 3. I'm planning to leave my job. I'm planning. Whoa, I'm planning. So it is a plan. Wah, saya mau berhenti kerja nih. I'm planning to leave my job. Pindah misalnya. Kalau kita ungkapkan dengan cara lain, dengan menggunakan be going to, present continuous, will, atau present simple, mana yang cocok? Ya, nomor 3. So, what do you think? What do you think, Naomi? What is your choice, Naomi? Naomi nomor 3. Ya, nomor 3, Naomi. You still with us? Sure. Yes, Win. Yeah, okay, Win. Actually, your choice is good, but you need to change B. Ya, A itu pasangannya apa? Ya. B itu seperti yang saya katakan, B itu adalah bentuk awalnya dari M is A, tergantung pada subjeknya. Yeah, that's it, very good. Yeah, yes, Win, that's very good, Win. So Frederica answered, I am going to leave my job. Yes, that is true. Why? Because it is a plan. Right? Jadi 1, 2, 3 sudah ada jawabnya ya, kalian cocokkan ya. If I think all of you can answer it correctly or well, then I'll put it in daftar nilai, right? But if you still need to study it, I think that will be a kind of another exercise, right? Now number 4, my plan. Jadi kata kunci sudah ada, plan ya. Is to ask Dad to lend me some money for a new laptop. Oh, I need a new laptop. Yeah, and in real life, yes, I think so. Why? Because the processor is a bit out of date. Yeah, on like Celeron, so it is so slow whenever I have to open some files. It is hard, right? The random access memory is low, yeah? So we need to upgrade it. Yeah, but that is my plan. Yeah. So what do you think? Number 4. What is maybe Brilia? Would you please take over for number 4? Yeah, Frederica has already given the answers. That is true. And what is your answer, Brilia? What is your sentence to paraphrase number 4? Yeah.
My plan is to ask Dad to lend me some money. Will, yeah. I don't know. You can borrow some money from your dad. No, I think your dad will give you the money. Yeah. Okay. Yes, thank you, Rena. Thank you, Rederica. I'm going to ask Dad to lend me some money for a new laptop. I'm going to ask Dad to lend me some money for a new laptop. Yes, that is plan. Kuncinya adalah my plan is, ya. Rencana saya adalah gini. Well, I want to buy a new laptop, yeah, but I don't have enough money. So I'm going to ask Dad to lend some money. So I'm going to borrow some money from Dad. Dad. Yeah. Well, borrow, yes. Nomor 5 terakhir, and then we will stop it, and maybe we will have another variations, another game of quiz. Number 5. I want to have a quick shower and then go to the mall. Oh, yes. Yeah. I want to have a quick shower and then go to the mall. Waduh, ada rancangannya, ada rencananya. Ada 2 kata kerja di sana. Ya, nomor 5. Have a quick shower or have a shower and go to the mall. Nah, ya. Nomor 5, kira-kira gimana Valerie? What is your answer, Val? Yeah, Valerie? Valerie, are you still with us? Yeah. Oh, yes, Valerie. Would you please try to answer number 5? Number 5. Okay. I want to have a quick shower and then go to the mall. I will want. Itu kan rencana, plan. Nah, mau pergi ke mall, berarti kita pakai apa? I going? Yes, I am. Ya, I am. Ya, jangan lupa be-nya ya. I am. Ya. So, would you please read the whole sentence, Val? I'm going to have a quick shower and then go to the mall. Yes, go to the mall. Itu sebetulnya sama saja ya. I'm going to have a quick shower and I am going, and then I'm going to go to the mall. Tetapi di dalam percakapan atau di dalam penulisan writing itu we tend to avoid repetition. Kita cenderung untuk tidak mengulang repetition, itu pengulangan, menghindari pengulangan. So I'm going to have a quick shower and sebetulnya I'm going to have and to go, ya. Ya, tinggal aja masukkan go to the mall. Ya, I want to have a quick shower and then I'm going to the mall, juga bisa diterima ya, karena masih memakai kata want to. Tetapi kalau disuruh mengganti semua, we will use be going to. All right, so much number 1 and 5, number 6, 7, 8, 9, 10. You need to reread the re-examine page 14, the table, so that you can know correctly the uses of will, be, going to, present continuous, present simple, to refer to the future. So we still have a little time. How much time we did? Wow, only 1 minute. I'm so sorry. I don't think that it is enough to play the game. So let's see. All right. Okay. So I think just 1 minute. I think we'd better end the meeting. Yeah. I'm so sorry, and I'm grateful for your participation. 7C. Right, 7C. So you will continue your lessons, and I'm still going to teach nothing. I'm teaching grade 7B and 7A after this, right? Okay, and before we say goodbye, would you please give me your reaction, please? Okay, everyone, reaction. Bye-bye. Yeah.
Excel. Thank you, Ganesh. Thank you, Erika. Thank you, Leo. God bless you. Have a nice day. Bye-bye. I'm off now. Selamat pagi anak-anak, bisa dengar suaranya Miss? Bisa. Ya, terima kasih Grady responnya. Terima kasih karena sudah open kamera juga. Marvel. Oke. Naomi, ya. Ada Kelvin juga. Oke, baik anak-anak. Di sini siapa yang merasa jarang membuka LMS Tunas untuk seni budayanya? Ada enggak yang merasa masih ada tugas loh yang belum dikerjakan kemarin-kemarin? Karena nanti setelah PTS kita langsung penyusunan rapat PTS ya, rapat mid semester kalian. Jadi nanti hasilnya dilaporkan termasuk hasil dari nilai ulangan PTS ya. Nilai ulangan PTS dan juga untuk tugas-tugas. Termasuk yang belum, yang misalnya ada kosong sampai ada nilai yang kosong itu tidak akan dikirimkan untuk dilaporkan untuk nilainya. Oke, sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu ya. Miss Mita salah satu berdoa ya. Siapa yang akan berdoa? Tanpa ditunjuk, ada yang mau membuka doa? Brilia ya. Oke, ya Brilia silahkan. Teman-teman dan Miss, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar seni budaya. Tuhan, tolong berkati kami biar bisa mengerti apa yang Miss bisa ajarkan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Brilia ya sudah memimpin kita berdoa. Ya, baik anak-anak. Kita masuk di alat musik tradisional ya. Minggu lalu kita sudah berdiskusi ya. Kita sudah berdiskusi. Kita diskusi apa saja ya minggu lalu ya? Untuk alat musik tradisional. Ada yang masih ingat? Nama alat musiknya dari beberapa daerah. Kemudian, apakah ada perbedaan antara musik tradisi dengan musik modern? Oke, apa lagi? Oke, sebelum Miss buka, Miss tunjukkan ada satu video ya, video tentang permainan alat musik tradisional. Di sini ada permainan alat musik tradisional di mana di sana ada penggabungan beberapa alat musik tradisional. Ya, oke, kalian bisa lihat di sini video. Dari video tersebut tidak dikemas seperti video yang pertama, yang di pertemuan yang sebelumnya yang Miss tunjukkan ke kalian. Kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari video itu? Dari permainan alat musik tradisional yang mereka gunakan. Apa yang bisa kalian tangkap dari permainan di sana? Kalian lihat di sini ada beberapa alat musik yang mereka pakai ya. Jadi di sini ada kendang, ada sape, ini sape ya. Ada kendang ya, kemudian ada alat musik lain ya. Ada seruling dan mereka memainkan jenis musik tradisional yang berbeda. Yang pertama yang mereka mainkan itu dari Kalimantan. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada yang menggunakan pakaian Jawa, ada yang menggunakan pakaian Kalimantan, ada yang bebas ya. Jadi mereka mencoba menyuguhkan satu performance yang mereka memainkan alat musik tradisional dengan beberapa gaya musik yang berbeda ya. Hari ini kita mau belajar bahwa alat musik tradisional itu ada alat musik tradisional ritmis, melodis, dan juga harmonis. Ya, mungkin kalau yang kalian belajar alat musik, kalian akan bertambah mengerti. Ya,
Oke. Silahkan kalian bisa buka buku seni budayanya, misalkan share screen dari sini ya, untuk materi seni budaya ya. Oke. Kita mempelajari di bab 4. Diharapkan setelah kalian belajar di bab 4 ini, kalian tahu permainan musik ensemble, kemudian teknik memainkan alat musik. Teknik memainkan alat musik ini, apakah alat musik ditiup, atau digoyangkan, atau dipukul, ya. Kemudian kita juga belajar kelompok alat musik. Ada alat musik harmonis, alat musik melodis, dan juga alat musik ritmis, ya. Nah, diharapkan setelah kalian belajar di bab 4 ini, kalian bisa mencintai keragaman warisan budaya, terutama lagu-lagu dan musik daerah. Kemudian melakukan asosiasi alat musik dari daerah-daerah di Indonesia dengan gaya dan keramah tamahan masing-masing suku bangsa. Kemudian memainkan musik ensemble, lagu-lagu daerah di Indonesia, dan memainkan alat musik melodis lagu daerah sesuai dengan gaya dan isi lagu. Nah, kalian perhatikan di sini ada beberapa alat musik yang berbeda. Kira-kira ada yang tahu nama alat musiknya? Ada yang tahu? Ini nama alat musiknya apa ya? Salah satu aja. Boleh tulis di chat juga boleh. Atau di unmute. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ada yang pernah lihat gamelan? Di sini ada yang pernah lihat gamelan? Belum? Belum pernah lihat gamelan ya? Alat musik tradisional di Bali apa? Namanya apa? Ada yang bisa sebutkan salah satu alat musik yang berasal dari Bali? Alat musik tradisional? Gamelan, Miss. Apa? Gamelan. Gamelan. Oke. Ada beberapa daerah ya yang menggunakan alat musik gamelan. Yaitu di Jawa, Sunda, ya, Jawa Tengah, Sunda, Jawa Timur, kemudian ada di Bali juga. Oke, ini selanjutkan. Nah, di sini untuk alat musik tradisional, ya, alat musik tradisional itu ada ensemble-nya. Jadi kalau kalian lihat tadi di video yang tadi, itu disebut juga dengan ensemble karena memainkan alat musik secara bersama-sama. Ya, tetapi di sana memang untuk video yang tadi ada penggabungan antara alat musik modern dan alat musik tradisional. Untuk ensemble musik ya, ini dibagi menjadi 3. Ada kelompok alat musik ritmis, kelompok alat musik melodis, dan juga kelompok alat musik harmonis. Nah, contoh alat musik ritmis itu adalah triangle, gendang, dan juga ketipung. Ya, beduk, kemudian rebana, ya ini rebana ya. Nah, alat musik ritmis itu seperti apa? Alat musik ritmis itu yang memberikan irama, memberikan ketukan ya. Jadi supaya ketika kita bernyanyi di sana ada ketukan yang teratur. Untuk alat musik modern contohnya drum ya. Kemudian perkusi, peralatan musik perkusi yang lainnya. Oke, itu untuk alat musik ritmis. Berikutnya alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Oleh karena itu, alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada. Contoh alat musik melodis yaitu rebab dan mandolin. Ya. Jadi untuk melodis ini berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Ya. Kalau alat musik modern contohnya saksofon, trompet ya, itu melodis.
biola, itu melodis ya. Kemudian kalau alat musik tradisional ini rebab, mandolin, kemudian ada seruling ya. Ada saluang, saron ya. Kemudian berikutnya kelompok alat musik harmonis. Nah, kelompok alat musik harmonis ini berfungsi sebagai pengiring dan dapat mengeluarkan paduan nada sekaligus. Contohnya yaitu sampek dan sasando ya. Kalau alat musik yang modern contohnya gitar, organ ya, piano itu harmonis. Artinya bisa memainkan melodis dan juga ritmis. Ritme, bisa memberikan ritme juga ya. Oke. Kemudian berikutnya teknik memainkan alat musik. Teknik memainkan alat musik, di sini kita belajar tentang angklung. Ya. Nah, angklung, kalau kalian lihat ya, angklung ini berasal dari Jawa Barat. Ya, dari Jawa Barat. Angklung ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Pada awalnya, angklung ini sebenarnya adalah alat musik yang digunakan untuk bunyi-bunyian yang berkaitan dengan panen padi dan upacara lain. Ya, jadi ada upacara zaman dulu yang berhubungan dengan menanam padi, memanen padi, ya, itu menggunakan angklung. Jadi nadanya tidak seperti yang sekarang kalian dengar, ya. Kalau yang sekarang ini sudah dikembangkan oleh seorang tokoh bernama Bapak Daeng Sutisna, ya, seorang guru dari Kuningan, Jawa Barat, mengembangkan angklung yang dapat dimainkan di sekolah, ya. Dan ini berlaras diatonik. Diatonik itu terdiri dari 7 nada. Kalau sebelumnya tidak terdiri dari 7 nada ya. Nah, seperti nada pada alat musik modern ya seperti piano, gitar, alat musik yang lainnya. Itu juga memiliki tangga nada diatonis. Makanya tokoh Pak Daeng ini mengembangkan angklung supaya punya 7 nada. Nah, kini angklung ini menyebar luas ke luar negeri. Ya, ini berkat jasa Pak Daeng. Untuk angklung sendiri ini dibedakan menjadi 2, angklung melodi dan angklung pengiring. Untuk angklung melodi ini terdiri dari 2 bambu, sedangkan angklung pengiring ini ada yang terdiri atas 3 atau 4 bambu, ya. Karena di sana ada chordnya atau akordnya. Ya, biasanya kalau akord dia 3 atau lebih nada yang dimainkan bersama-sama ya. Untuk angklung yang terdiri dari 3 nada ini biasanya bentuk trinada seperti C, G, D ya, yang mayor ya atau minor. Sedangkan untuk 4 nada itu misalnya G7, C7 ya. Di sana ada 4 nada. Oke, di sini adalah teks lagu untuk bisa dimainkan dalam sebuah lagu dan bisa diiringi ansambel musik ya. Oke. Nah, berikutnya seruling bambu. Kalau tadi angklung, sekarang seruling bambu. Seruling bambu ini kalau kalian perhatikan ya, sebenarnya ada beberapa daerah ini memiliki kemiripan alat musik ya. Untuk alat musik seruling bambu ini juga berkembang seperti angklung. Kalau di Sulawesi Selatan, di Toraja dan Sulawesi Utara, seruling bambu ini dipakai sebagai musik ansambel, ya. Demikian juga di Nusa Tenggara Timur. Alat musik seruling dibedakan menjadi seruling pembawa melodi dan seruling pengiring. Nah, seruling pengiring ini berfungsi sebagai akor dan bas. Akor bunyi nada seruling terdiri dari 3 seruling. Nah, kalau tadi sudah disebutkan seruling ini alat musik melodis. Jadi kalau dimainkan dalam akor, ya kalau akor itu kan 3 atau lebih nada yang dimainkan secara bersama-sama. Misalnya tadi terdiri dari akor C, ya akor C itu do mi sol.
Jadi ada nada do, mi, dan sol. Itu nanti masing-masing pegang nada tersebut kemudian dimainkan bersama-sama. Ya. Jadi paling tidak ada 3 orang untuk memainkan satu akord. Ya. Oke. Jadi contohnya mau memainkan akord C mayor, berarti ada seruling pertama yang membunyikan nada C, seruling kedua membunyikan nada E, dan seruling ketiga membunyikan nada G. Ya, nah nada C, E, G ini yang dibunyikan bersama-sama. Ya, ini menjadi akord C. Yang ketiga adalah alat musik sasando. Alat musik sasando adalah alat musik yang dibuat dari daun lontar ya. Awalnya dibuat dari daun lontar, tetapi sekarang sudah lebih berkembang, sudah dibuat sasando elektrik ya. Ini berasal dari Kabupaten Rotedau di Nusa Tenggara Timur. Dan ini sukar dijumpai ya. Untuk musik sasando sekarang sudah dimodifikasi sehingga dapat untuk mengiringi orang bernyanyi. Ya. Ada seorang tokoh juga bernama Pak Jer, tinggal di Kupang, tepatnya di Liliba, Jalan ke arah Timor Leste ya, memodifikasi sasando menjadi sasando elektrik. Tanpa daun lontar, suara alat musik ini sudah jelas terdengar. Nah, alat musik sasando ini mempunyai wilayah nada dari G besar sampai dengan E3. Selain itu dapat digunakan dalam 2 nada dasar mayor, yaitu nada dasar C dan nada dasar G. Untuk sasando termasuk alat musik kordofon, yaitu alat musik dengan sumber bunyi senar. Ya. Jadi ini termasuk kordofon karena sumber bunyinya adalah senar. Cara memainkan alat musik sasando dipetik, tangan kiri memainkan akord, tangan kanan memainkan melodi. Nah, urutan nada untuk tangan kiri dalam nada dasar C adalah do, so, fa, fi, la, ti, do, re, mi, fa, fi. Untuk melodinya dimainkan oleh tangan kanan. Nadanya sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, mi, re, do, si, la, so, fa, mi. Ya. Oke, mungkin ini tidak biasa ya, karena kita biasanya membaca not 7 nada atau diatonis ya, karena ini nadanya khusus karena ini adalah alat musik tradisional. Berikutnya calung. Nah, calung bentuknya seperti pada gambar ya, anak-anak ya. Hampir mirip seperti angklung, tetapi ini dipukul. Masyarakat banyak yang menyamakan calung dengan angklung karena melihat bentuknya yang hampir sama. Meskipun hampir sama, namun cara membunyikan alat musik tersebut sangat berbeda. Angklung agar keluar bunyinya hanya digoyangkan, sedangkan calung harus dengan cara memukul batang-batang bambu. Dipukul ya, ini anak-anak ya calung. Untuk kolintang, nah kolintang kan bisa lihat di sebelah kanan ini ya. Mungkin kalau di sekolah kalian juga pernah lihat angklung ya. Jadi di sana di atasnya disusun ada balok-balok kayu, kemudian di atas sebuah kayu yang ada rongganya. Nah, kenapa harus ada rongganya? Karena perlu resonansi supaya alat musik ini bisa didengar sampai jauh, ya. Nah, untuk alat musik kolintang ini merupakan alat musik asli daerah Minahasa atau Sulawesi Utara ya. Nama kolintang menurut masyarakat Minahasa berasal dari suaranya tong, ini nada rendah, kemudian ting, nada tinggi, dan tang, nada biasa. Dalam bahasa daerah setempat berarti ajakan mari melakukan tong ting tang atau mangemo komolintang. Nah, ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kata kolintang agar mudah dilafalkan oleh masyarakat ya. Jadi akhirnya disebut dengan kolintang supaya lebih mudah. Nah, berikutnya memainkan alat musik melodis. Sebenarnya kita ada praktek memainkan alat musik, tetapi karena kondisi kita adalah online, mungkin ada beberapa hal yang tidak kita lakukan di semester ini, ya.
Tetapi paling tidak kita tahu ilmunya ya. Memainkan alat musik melodis. Di sini Indonesia itu memiliki beragam alat musik melodis. Ada yang dibunyikan dengan teknik pukul, tiup, maupun petik. Nah, kalian sudah tahu alat-alat musik tersebut ya. Nanti Miss tambahkan ada beberapa catatan alat musik dan asalnya ya. Ini Miss sudah upload di LMS tetapi Miss belum buka karena ada beberapa tugas yang Miss sudah siapkan tetapi memang Miss belum berikan untuk kalian. Oke, berikutnya teknik bermain recorder. Mungkin kalau dulu kalian sudah pernah belajar recorder ya. Nah, di sini untuk recorder ya, kalian bisa lihat sebenarnya ada aturannya untuk memainkan recorder. Jadi misalnya do harus seperti apa, re harus seperti apa gitu ya. Oke. Tapi untuk di buku ini buku revisian ya. Mungkin ada beberapa juga yang di skip ya, dihapus. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini teknik cara memainkan recorder. Di buku sudah ada, kalian bisa nanti lihat di sana. C itu seperti apa? Kemudian C aksen seperti apa? Ya. Ada bagian yang harus ditutup. Jadi kalau yang ada tanda hitamnya ini berarti ditutup, ada tanda putihnya ini dibuka. Kalau ada hitam dan putih ini dibuka sebagian, buka setengah. Oke, berikutnya di sini nada B, A, dan G adalah nada-nada pertama yang akan dipelajari. Nada-nada itu dimainkan berurutan. Ibu jari kiri menutup lubang belakang, jari 1, 2, dan 3 menutup dan membuka 3 lubang nada pertama sebelah atas. Ibu jari kanan menopang recorder. Jari-jari tangan kanan yang belum digunakan berada kira-kira setengah inci di atas lubang nada bawah. Ya. Jadi kalau di buku kalian di situ ada tandanya. B itu ibu jari plus jari 1, A itu ibu jari plus jari 1 dan 2, G itu ibu jari plus jari 1, 2, dan 3. Di sini ada beberapa lagu, ini lagu daerah ya, kan juga pelajari di sini lagu daerah dan asalnya ini. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jenis-jenis alat musik tradisional. Tadi ada jenis alat musik ensemble ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss lanjutkan ke tokoh musik. Jadi kita perlu mengenal tokoh musik. Kebetulan ini kan bidang seni musik. Jadi kita harus tahu tokoh musik Indonesia. Jangan hanya kita tahu tokoh-tokoh yang dari luar negeri. Kita harus tahu dari yang ada di Indonesia. Kita mau belajar mengenal Ismail Marzuki, ya seorang komponis besar Indonesia. Komponis itu penulis lagu, ya. Semasa hidupnya sudah menciptakan lebih dari 200 buah lagu. Wow. Di antaranya Sepasang Mata Bola, ada yang pernah dengar lagu Sepasang Mata Bola? Sepasang mata ya, itu mungkin lagunya lagu zaman dulu, tetapi paling tidak kita mesti tahu ya lagu-lagunya, lagu-lagu yang berjiwa patriotis, paling tidak kalian tahu. Mungkin sekali-kali nanti kita akan latih ya. Di sini ada Rayuan Pulau Kelapa. Ada yang pernah dengar lagu Rayuan Pulau Kelapa? Kayak pernah dengar tapi udah lupa kayak gimana suaranya.
Oke, rayuan Pulau Kelapa itu yang melambai-lambai nyiur di pantai berbisik-bisik Raja Kelana. Ya, itu rayuan Pulau Kelapa, ya. Nah, di sini karya dari Ismail Marzuki ada banyak sekali ya, lebih dari 200. Ada lagi Indonesia Pusaka. Nah, Indonesia Pusaka ada yang tahu? Sering orang bilang Indonesia Pusaka itu Indonesia Tanah Air Beta. Ada yang pernah dengar lagunya seperti apa? Indonesia Pusaka. Kata-kata pertamanya adalah Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ya, itu adalah Indonesia Pusaka. Ya, nah ini ada banyak sekali. Untuk 200 buah lagu yang sudah diciptakan oleh Ismail Marzuki ya, tadi ada Sepasang Mata Bola, Rayuan Pulau Kelapa, kemudian ada Indonesia Pusaka ya. Itu yang semua orang pasti mengenal karya itu. Nah, beliau ini tidak hanya menulis lagu-lagu perjuangan, tapi ada juga menulis lagu yang bahkan menjadi soundtrack dari sebuah film. Ya. Kemudian untuk lagu pertama yang ditulis itu judulnya adalah O Sarinah. Ya, O Sarinah ini diciptakan saat berusia 17 tahun. Saat 17 tahun. Kemudian beliau ini memang memperoleh beberapa penghargaan. Kemudian juga tampil dalam siaran. Di sini ada Nederland Indische Omroep Maatschappij ya, dan tidak pernah meninggalkan dunia radio. Jadi kegiatan beliau ini banyak mengubah itu menciptakan dan mengaransemen lagu-lagu. Ya, ada banyak lagu-lagu yang sudah diciptakan beliau. Kemudian beliau pernah mengisi suara dalam film Terang Bulan. Ya, beliau menyanyikan lagu Duduk Termenung karena pemain filmnya tidak sanggup menyanyikannya. Ya, kemudian ada satu lagu yang beliau ciptakan dalam bahasa Belanda, ya, dan di setel di radio yang ada di Belanda, dan akhirnya lagu tersebut sering diputar karena banyak permintaan dari pendengar. Ya. Kemudian beliau juga mengubah lagu ada Bisikan Tanah Air ya. Indonesia Pusaka tadi sudah ya. Beliau menciptakan banyak lagu-lagu yang menggugah jiwa patriotis bangsa ya. Dan beliau ini meninggal di umur 44 tahun. Oh, sangat muda sekali ya. Umur 44 tahun itu sangat muda. Anak-anak itu belum sampai 50 tahun ya. Itu sangat muda, masih sangat muda. Tapi beliau sudah menghasilkan 200 karya. Luar biasa ya. Jadi seperti ada beberapa penulis lagu yang lain ya. Mungkin kalau kalian pernah dengar namanya Ibu Sud ya, lagu Berkibarlah Benderaku, pernah dengar kan Berkibarlah Benderaku? Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Ya, lagu itu. Nah, seperti pencipta lagu yang lain, ya, beliau ini juga terinspirasi oleh kondisi yang ada di sekitarnya, ya, kondisi yang ada di sekitarnya. Karena saat penulis lagu-lagu kebangsaan itu adalah di tahun 1944. Bayangkan, 44 itu berarti Indonesia belum merdeka ya. Indonesia merdeka tahun berapa?
Iya, 45 ya. Indonesia merdeka tahun 45. Nah, lagu itu ada beberapa yang diciptakan itu di tahun 1944. Nah, itu sudah sangat legendaris. Lagu tersebut sampai sekarang pun masih dinyanyikan oleh anak-anak dan bahkan dipelajari di sekolah-sekolah ya. Nah, ini untuk kalian sudah pernah berlatih lagu-lagu wajib atau belum ya? Kalau sebelumnya ya. Pernahkah berlatih lagu-lagu wajib? Kalau Indonesia Raya pasti latih ya, Indonesia Raya. Selain Indonesia Raya, mungkin lagu-lagu wajib. Lagu wajib itu seperti tadi Indonesia Pusaka, Halo Halo Bandung, Berkibarlah Benderaku, Pada Pahlawan. Pernah dengar lagu Pada Pahlawan? Pernah dilatih? Ada yang bisa lagu Pada Pahlawan? Dengarlah, dengar seruan mulia seluruh negara. Itu belum pernah dengar? Ada banyak sekali lagu wajib ya. Halo Halo Bandung 17 Agustus 17 Agustus sudah pernah ya. Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, Gugur Bunga, ada yang pernah dengar Gugur Bunga? Tidak pernah dengar lagu Gugur Bunga. Lagu Gugur Bunga itu biasanya dinyanyikan pada acara-acara pada upacara atau pada acara-acara kenegaraan yang berhubungan dengan pahlawan ya. 10 November ya, itu biasanya lagu-lagunya menggunakan Gugur Bunga. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Belum pernah dengar lagu itu. Pernah dengar lagu Syukur? Oh, lagu kebangsaan cukup banyak ya anak-anak ya. Paling tidak kita sudah pernah dengar. Nah, kalau lagu-lagu daerah apa saja yang kalian pernah paling tidak tahu atau dengar? Ratu Anom. Ratu Anom, oke. Terus itu apa? Jangi-jangi itu Miss. Apa itu? Ya, Jangi Janger ya. Janger ya. Oke. Sama ada satu lagi cuma lupa apa Mas. Yang sering dipakai buat praktek sekolah gitu banyak. Sebenarnya cuma ada 3 sih yang paling sering pakai gitu. Tapi satunya lagi lupa. Putri Ceningayu? Putri Oh Ceningayu. pernah. Ya. Waktu itu sempat jadi kayak pilihan, jadi kita disuruh nyanyi. Nanti nyanyi lagu daerah kita nanti pilih. Salah satu pilihannya itu ada Putri Ceningayu itu Mas, sama duanya lagi itu yang tadi. Oke, ya. Putri Ceningayu itu salah satu lagu daerah yang terkenal ya di Bali ya. Itu termasuk lagu anak juga ya, lagu daerah. Oke, kalau yang di luar Bali, ada yang tahu? Di luar Bali, mungkin dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua. Oke, ini ada yang jawab. Naomi, ada Bungong Jompa, betul. Bungong Jompa itu dari Aceh. Oke, ada yang tahu dari daerah lain? Oh, ini ada Kelvin Gundul Pacul, betul. Ada lagi yang tahu dari daerah lain selain dari Bali? Yang dari Kalimantan? Oke, ini Frederica, ada Apuse dari Papua ya. Yang dari Kalimantan? Ada yang tahu dari Kalimantan? Sepertinya banyak yang sering menyanyikan. Yang dari Kalimantan? Miss, ampar-ampar pisang termasuk Miss? Termasuk ya? Iya, ampar-ampar pisang termasuk ya, itu dari Kalimantan ya, ampar-ampar pisang ya. Jadi ada banyak sekali ya lagu-lagu kita tidak boleh
tidak boleh tidak tahu sama sekali ya. Jadi paling tidak kita harus tahu 1 atau 2 dari lagu-lagu tersebut ya. Karena itu adalah kekayaan bangsa Indonesia ya. Kemarin di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas itu adalah warisan budaya. Nah, kita tidak boleh tidak tahu sama sekali ya. Jadi harus mengenal paling tidak. Oke, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita lihat tadi di halaman. Oke. Di halaman 53 ya, ini kalau di bukunya Miss ya, di halaman 53. Kalian di situ lihat ada beberapa pertanyaan. Kita jawab dulu 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Yang nomor 1 dan nomor 2. Apa hubungan sumber suara manusia dengan sumber suara pada instrumen musik, teknik yang digunakan, dan mutu suara ketika bernyanyi? Jelaskan. Jadi kalian menjelaskan hubungannya sumber suara manusia dengan sumber suara pada instrumen musik itu sama atau tidak, cara kerjanya sama atau tidak. Ya. Kemudian teknik yang digunakan dalam membunyikan. Kalau suara manusia seperti apa? Kalau alat musik mungkin kalian berikan 1 contoh ya. Kalian jelaskan di situ. Kemudian mutu suara ketika bernyanyi. Nah, mutu suara ketika bernyanyi di sini apakah dipengaruhi oleh sesuatu atau tidak? Jika ada dipengaruhi oleh sesuatu itu kalian jelaskan. Ya, jadi nomor 1 dan nomor 2 silakan kalian kerjakan, langsung jawab di bagian chat ya. Waktunya masih 20 menit ya, karena kita sampai jam 10 lebih 10 ya anak-anak ya. Jadi kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 2, apa keunikan alat musik yang kamu amati di daerahmu? Di daerahmu ini berarti di Bali ya, di mana kalian tinggal ya. Jelaskan, kalian jelaskan keunikannya ya. Apakah dari suaranya, apakah dari ornamennya, dari bentuknya, dari asal dibuatnya, atau dari suaranya dan lain-lain. Ya, oke. Jadi kalian kerjakan ada 2 pertanyaan, langsung dijawab di chat. Jadi kalian langsung tulis aja di chat, kemudian kirim ke Miss ya. Miss akan copy di bagian chat for everyone. Jadi Miss tulis juga di sini di chat for everyone. Nah, silakan kalian bisa lihat ya. Miss sudah kirimkan ke kalian. Ini kalian jelaskan yang nomor 1, yang nomor 2 juga kalian jelaskan. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang Miss berikan? Ini boleh lihat internet nggak? Oke, Brina, maaf suaranya dari tempat Miss. Boleh lihat di internet nggak? Boleh. Boleh. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak, Marvel bertanya. Maaf Marvel, Miss tidak bisa dengar suaranya Marvel. Halo Marvel. Marvel bertanya. Oke, Marvel bisa tulis di chat ya, Miss tidak dengar suaranya Marvel. Oke, baik anak-anak, Marvel bisa tulis di chat ya. Yang lain bisa kalian langsung dikerjakan ya. Waktunya 17 menit, berkurang ya. Waktunya 17 menit. Oke, silahkan bisa tulis di chat jawabannya, Miss akan langsung baca, Miss langsung koreksi ya.
Tidak ada? Hangus, bisa dibahas? Hangus? Cisha salah, nak? Masih salah. Bisa dibahas? Ada respon? Belum. Oke, berarti hangus ya. Kelvin salah. Hangus ya, tidak ada yang mendapatkan poin plus 4. Perhatikan. Mas Dewi sudah sampaikan, ya. Ini ditambah dengan ini pasti hasilnya 180 derajat. Tinggal ditambahkan 3x ditambah 2x. Stop, pengiriman stop ya. Pengiriman jawaban stop karena Miss Devi sudah hanguskan. Sekalipun jawabanmu benar, Miss Devi akan hanguskan ya. 3x tambah 2x dapatnya 5x. Min 5-nya turun sama dengan 180 derajat. Miss Devi butuh nilai X-nya saja. Kan Miss Devi sudah kasih clue, cari nilai X. Berarti Miss Devi butuh 5X dulu. 180 ditambah 5. 5X sama dengan 185. X sama dengan 185 dibagi 5. Maka nilai X adalah 37. Ini baru nilai X. Pelurus dari sudut BOA. Pelurus itu artinya lawannya. Simpelnya, misalnya sudah kasih tahu ya, lawannya dari sudut BOA. 3X, berarti 3X sama dengan 3, X-nya ganti dengan 37. 3 dikali 37 itu adalah 111. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, Miss Devi lanjutkan ya. Mau kalian screenshot atau bagaimana, itu terserah kalian ya. Mau ditaruh di grup atau gimana ya. Oke, Miss Devi akan lanjutkan. Besar penyiku suatu sudut itu adalah 40 derajat. Besar pelurus sudut tersebut adalah, Miss Devi kasih ini poin plus 4. Clue pertama. Sudah ada yang jawab tapi masih salah ya. Clue pertama. Penyiku itu besarnya berapa? Sudutnya nih berapa? Ya. Yang ditanya pelurus. Jadi cari dulu penyikunya. Penyikunya berapa? Tahap yang pertama, ini sudah ada yang dapat, tapi masih salah nih, coba dicek lagi. Penyikunya sudah benar. Nah, untuk pelurusnya caranya adalah pelurus yang ditanya ditambah hasil penyikumu sama dengan 180 derajat. Pelurus yang ditanya hasil penyikunya berapa? Sama dengan 180 derajat. Dicek lagi. Miss Devi nggak tanya penyikunya. Miss Devi tanya adalah besar pelurus. Oke, ada Grady. Brilia masih salah. Oke, ada Grady, ada, sebentar, Miss Devi cek lagi. Ada Valerie. Grady, Valerie, Wina masih salah, ada Chesia. Oke, lagi satu. Miss Devi lihat, Naomi masih salah, Karni masih salah, ada Rena. Perhatikan, penyikunya itu adalah biar sudutnya menjadi 90 derajat. Berarti 40 ditambah titik-titik. Jadi jawabannya adalah besar penyikunya adalah 50 derajat. Yang ditanya besar pelurusnya. Pelurus ini ditanya, penyikunya tadi sudah dapat 50. Berarti pelurus sama dengan 180 dikurang 50. Pelurusnya sama dengan 130 derajat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Miss, saya mau yang slide yang sebelumnya, Miss. Saya mau foto.
Sudah, Miss. Oke. Soal ketiga. Berapa nilai Q? Poinnya plus 3. Sebentar. Ada Brilia, ada Carne, ada Vanessa Amy, dan ada Valerie. Ini kalian bisa pakai sifat sudut yang mana saja. Ya, mau sehadap bisa. Mau pakai sudut luar sepihak bisa. Oke, ini kalau kalian pakai sehadap, ini kan kalian kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nomor 3, 1, 1, 2, pasti nomor 3 yang ini juga 1, 1, 2 derajat. Ya. Nah, terus dia bertolak belakang. Nih, bertolak belakang pasti sama sudutnya. 1, 1, 2. Ini sudut lurus. Ya, ini ke sini juga sudut lurus. Sehingga kalian tinggal cari saja 180 derajat dikurang 112 derajat. Sama dengan 68 derajat. Ya. Bisa pakai mana-mana saja. Oke? Ada pertanyaan? Karni, Amy, Valerie. Oke. Kalau tadi sudah dicari Q-nya, sekarang M-nya berapa? Oke, kita lihat. Perhatikan. Kita lihat ya, perhatikan. Ini adalah 112 derajat. Ya. Kalau kalian pakai luar sepihak juga bisa. Luar sepihak berarti dia harus kalau ditambah dapatnya 180 derajat. Berarti ini dapatnya harusnya 68. Kenapa? Ini sudutnya tadi adalah yang kamu temukan 68 derajat. Bertolak belakang. Ya, jadi yang benar itu ada Naomi. Lalu ada siapa ini? Ada Wina. Oh, orang baru-baru semua ini. Ada Leo. Guswin ya. Oke. Ini poinnya sama seperti yang tadi ya, plus 3. Ada Naomi. Ada Wina. Ini ada 4 pesan selanjutnya misalnya belum baca karena sudah di bawahnya ya. Ada Leo, ada Guswin. Oke, perhatikan. Berapa nilai X? Poinnya plus 4. Caranya sama kayak nomor 1. 2X plus 5 plus 57 sama dengan 180 derajat. Nilai X yang mesti ditanya. Cepat dan tepat ya. Wina belum tepat, nak. Ada Cesia. Oh, sorry. Ada Cesia. Miss Devi tanya nilai X ya. Yang baru benar hanya Cesia. Kelvin, Rena, Grady masih salah.
Carney masih salah. Ada Amy. Ada Erika. Oke. Di satu. Ada Kenneth. Oke. Oh, ini orang-orang baru. Sebentar ya. Amy, Cecia. Cecia sudah ada. Amy, Erika, dan Kenneth. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini adalah 2X. Miss Devi langsung buang ya semuanya ya ke sebelah kanan. Dikurangin 5, dikurangin 57. Maka 2X sama dengan 118 derajat. X berarti 118 dibagi 2. Maka X dapatnya 59 derajat. Yang ditanya hanya nilai X. Ya, oke? Bisa Miss Devi lanjutkan? Bisa. Oke. Berapa sudut ini? Yang benar adalah ada Carney. Sorry, ini plus 3. Ada Carney. Kelvin salah. Ada Wina. Guswin salah. Ada Rena. Erika salah. Ada Naomi. Perhatikan, sudut A, B, C ini adalah sudut siku-siku, artinya 90 derajat. Berarti untuk mencari sudut ini tinggal 90 derajat kamu kurangin dengan 58 derajat, hasilnya adalah 32 derajat. Miss, Grady udah ini, Miss, kirim dari lama, Miss, yang 32, Miss. Oh, di sini yang kecatat sama Miss Devi, Carney dulu. Grady itu setelah, bentar, Miss Devi cek dulu ya. Grady setelah Kenneth. Jadi di bawahnya Naomi. Ini tuh Grady udah ngecat 2 kali, Miss. Setelah yang dari yang soal berikutnya, Grady langsung kurangin 90 sama 58, udah dapat Grady langsung chat, tapi nggak dibaca. Oke, Miss Devi nggak bisa share screen chatnya ya. Jadi ini ada jawaban 59 dari Kenneth jam 11:11. Lalu dari Brina 11:11 itu 34. Lalu Carney 11:12 32. Setelah itu Kelvin 122. Wina 32. Goswin 122. Rena 32. Erika 122. Naomi 32. Leo 32. Amy 32. Valerie 32, Brilia 32, Kenneth 32, Grady 32, Brina 32, Axel 32, Brilia 32, Grady lagi 32. Ya. Jadi Miss Devi berdasarkan yang ngechat duluan. Oke, Miss Devi screenshot saja ya. Miss Devi berdasarkan apa yang jam yang disampaikan. Kalau tadi si Carney itu dia menjawab di pukul 11:12. Sedangkan Grady menjawab di pukul 11:13 ya. Miss Devi akan screenshot sebagai buktinya ya. Miss Devi akan screenshot dari Kenneth yang 59. Karena 59 adalah jawaban yang tadi ya. Oke. Miss Devi akan sebentar 59 itu sampai di Rena 30. Miss Devi akan ke Erika, akan ke Kenneth,
Naomi? Naomi tadi Miss Devi ada chat Naomi ya? Betul Naomi? Naomi? Naomi tadi Miss Devi ada chat Naomi bukan? Sebentar. Miss Devi kok nggak dengar ya suaranya? Naomi bisa dengar suara Miss Devi? Oke, tadi Miss Devi ada ngechat kamu nggak, Nak? Tidak. Siapa yang Miss Devi chat itu tadi ya? Sebentar. Tadi yang Miss Devi chat untuk nyebarin PPT-nya siapa ya? Saya, Miss. Siapa? Oh, Valerie. Oke, Valerie. tunggu Valerie. Miss Devi akan kirim bukti chat ya supaya tidak jadi masalah ya. Miss Devi akan kirim 3 bukti chat untuk nomor ini berupa screenshotan ya. Supaya bisa dikirim di grup. Jadi ada Oke, di situ ada jamnya ya. Memang grading ngirim 2 kali tapi di jam yang 11 lewat 13 ya. Jadi patokannya adalah 59 yang Keynes ya. Keynes setelah itu Brina, lalu ada masuk Karni, Kelvin salah, Miss Devi bilang, Wina salah. Sorry, Kelvin, ada Wina gitu ya. Wina benar, lalu ada Rena. Oke, sudah kelihatan semuanya di chat yang Miss Devi kirimkan? Miss Devi bukakan dari sini saja ya. Oke, sebentar. Karne, Wina, Rena, Naomi. Oke. Oke, kelihatan share screen-nya Miss Devi? Kelihatan, Miss. Oke, kelihatan ya. Perhatikan, di sini adalah 59. Ini adalah jawaban yang tadi. 2X ditambah 5 ditambah 57 sama dengan 180. Ya, ini yang terakhir. Ini chat terakhir. Setelah itu ada Brina masuk 11-11 ya. Lalu ada Karne masuk 11-12 ya. Lalu ada Kelvin masuk. Wina, Guswin, Rena, lalu ada Erika ya. Lalu Miss Devi sambung. Setelah Erika itu ini ada Naomi, ada Leo, ya, ada Amy, ada Valerie, ada Brilla. Lihat jamnya. Jamnya ada di sebelah kanan. Ya, ada Keynes, baru di bawah Keynesnya ada Grady. Miss Devi next. Ini dia. Ya, di sini ada Grady. Sorry, ini Grady, Keynes tadi ya. Ada Grady. Grady mengirim 2 kali. Tetapi temannya sudah duluan. Ya, Nak ya. Nih, dari sini. Oke. Ada permasalahan lagi biar supaya clear. Jadi ketika mengirimkan Miss Devi selalu ada lihat ini. Nih ya, selalu ada 9 new message yang di bawahnya. Jadi yang tercepat dan tepat. Kalau Miss Devi bilang salah, pasti Miss Devi abaikan dulu. Gitu ya. Ada permasalahan lagi? Sebelum Miss Devi next. Supaya clear masalahnya. Dan kalian juga sudah pegang bukti. Miss Devi bicara sesuai data, sesuai fakta, bukan sesuai opini. Ya, ini bukan bahasa Indonesia ya. Miss Devi harus tahu mana fakta, mana opini, gitu ya. Jadi kita bicara tentang data. Oke ya. Jadi sudah sesuai dengan datanya Miss Devi dan data kalian. Jadi siapa yang Miss Devi masukkan ke dalam poin, gitu ya. Jadi sudah pas ya, sudah sesuai susunannya dengan chat kalian yang benar ya. Perhatikan untuk sudut ABD ini adalah 32 derajat. Ya. Jadi kalau Miss saya sudah tadi seperti Grady gitu ya. Enggak apa-apa, it's okay. Jadi Miss Devi bisa mengirimkan buktinya, kalian juga bisa melihat oh ternyata begini gitu ya. Kalian bisa melihat datanya
Miss Devi juga akhirnya bisa melihat respon kalian. Ya, oke, Miss Devi akan lanjutkan. Oke, sebelumnya Miss Devi karena belum catat ini, jadi Miss Devi catat dulu ya. Ada Karni, lalu ada Wina, ada Rena, dan ada Naomi. Oke, Miss Devi next. Berapakah nilai X? Berapakah nilai X? Jadi chat terakhir itu ada Grady di jam 11.13. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 11.22. Nilai X-nya. Karena ini sudut siku-siku, jadi harusnya kalian sudah tahu ya, 2X ditambah 12 ditambah X tambah 33 sama dengan 90 derajat. Oke, Miss Devi ada terima jawaban dari Karni. Oke, Karni betul. Ada Karni. Kelvin masih salah. Ada Karni, Kelvin masih salah, Naomi masih salah, Chesya masih salah, Brilia masih salah. Kelvin masih salah. Yang ditanya adalah berapakah nilai X-nya. Kelvin yang kedua masih salah ya, Nak? Oke, yang kedua itu ada Brina. Kenneth masih salah, yang ketiga itu ada Erika. Guswin masih salah, Leo masih salah. Kelvin masih salah. Yang terakhir ada Rena. Yang di bawahnya Rena itu ada Excel masih salah ya, ke bawah ya. Oke, ini Miss kasih poin +3. Perhatikan. 2X ditambah X. 3X. 12 ditambah 33. 45. 90 derajatnya tetap. 3X sama dengan 90 derajat dikurangi 45 derajat. 3X sama dengan 45 derajat. X sama dengan 45 derajat per 3. Maka X sama dengan 15 derajat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi yang jawab 45 kemungkinan kalian masih di sini. Jadi belum dapat X-nya saja. Kan Miss Devi tanya berapa nilai X. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, Miss Devi lanjutkan ya. Sebutkan dua sudut luar sepihak. Apa dan apa? Lalu apa dan apa? Luar sepihak. Nomornya saja boleh. Oke, ada Kelvin. Oke, betul. Kelvin. Valerie. Sebentar. Valerie. Oh, ya, oke. Valerie, lalu ada tadi sebentar ya, Kelvin, Valerie, Excel masih salah, Emi salah, Leo, ya oke Leo, lagi satu nih ya, Grady 81, 7-nya nggak ada pasangan nih, Grady. Itu di bawahnya udah, Miss. Oke, lain kali dijadiin satu ya. Jangan dipisah-pisah. Karena kalau pisah-pisah, Miss Devi salahin, Miss Devi langsung lompat ke temannya. Ya, oke. Jadi kalau kalian satu-satu, nanti Miss Devi salahin. Ya, karena Miss Devi anggap kamu masih mencari jawaban. Oke, perhatikan. Luar sepihak. Jadi bukan ini dan ini. Ada yang menjawab ini dan ini dan ini. Namanya luar, ini luar. Ini luar. Ini apa namanya? Dalam. Terus jangan disilang. Ini berseberangan namanya, ya. Perhatikan, luar sepihak itu adalah 8 dan 1, ya, atau L, ada yang isi L juga nggak apa-apa, ya. Nomornya saja juga nggak apa-apa. 8 dan 1, 7 dan 2.
Oke ya, yang lainnya ini ada yang benar tapi karena di bawah jadi Miss Devi abaikan ya. Jangan ini dan ini, 8 dan 5, 7 dan 6, salah. Ya. Oke, itu ada Kelvin. Sebentar Miss Devi lihat. Oke, tidak ada. Kelvin, ada Valerie. Oke, ada Leo. Ada Grady. Oke. Bisa lanjutkan ya. Bila sudut R adalah 40 derajat, berapa besar sudut S? Leo, kamu kecepatan ngetik, udah salah jadinya. Oke, ada Valerie. Bentar, ketarik chatnya Miss Devi. Ada Valerie. Ada Carney. Sorry. Ada Carney, ada Goswin. Dan terakhir ada Kelvin. Rata-rata sudah benar ya, cuma nih Leo nih masih 180 ya. Oke. Miss Devi sudah cek ke bawah nih benar semua hanya karena kecepatan tangan saja ya. Perhatikan. Ini adalah 40 derajat. Berarti ini sudut lurusnya ya. 180 derajat dikurangin 40 derajat sama dengan 140 derajat. Oke ya. Berarti ada Valerie, ada Carney, ada Goswin, ada Kelvin. Oke. Satu soal lagi. Berapa besar sudut T? Oke. Berapa besar sudut T? Ada Goswin. Dengan poin yang sama ya. Ada Valerie. Ada Carney. Ada Leo. Oke. Ada Valerie. Ada Carney. Ada Leo. Oke. Miss Devi tetap akan save ini ya sebagai buktinya Miss Devi dan kalian ya. Oke, anak-anak. Kita akan lanjut di hari Jumat, kita akan latihan. Miss Devi akan bacakan poinnya. Silakan kalian catat diri sendiri ya. Ada Grady 8, Valerie 1 2 3 4 16 19, Valerie 19, Cecia 7, Rena 7, Brilia 3, Carney 6, 14, Emi 3, Vanessa Emi maksudnya 3, Naomi 6, Wina 6, Leo 7, Goswin 7, Emi 3, Erika 3, Kenneth 3, Kelvin 8, Leo 4. Leo 4, Leo 8. Kelvin 4, Kelvin 8, Leo 8 ya. 4-nya 2 kali maksudnya. Oke, hari Senin apakah kalian masih mau cari poin lagi atau kita langsung ulangan? Silakan open your kamera. Kok kalian malah ngechat sih? Bisa dijawab Miss Devi? Mau cari poin atau langsung ulangan? 18, 19, dan 20. Boleh respon Miss Devi lewat suara? Oh, 1 orang aja, berarti 1 lawan sekian nih banyak nih. Sama kayak ini lalu ya, apa namanya? Bab yang sebelumnya. Nanti Miss Devi akan share. Oke, kita akan cari poin. Kita akan berdoa. Hari Senin kita akan cari poin, jadi hari Jumat kita akan latihan, ya. Dulu dari Emi, apa yang Emi dapatkan dari Emi membaca tadi, Emi? 1 kalimat saja. Apa yang Emi dapatkan dari Emi membaca tadi? Silahkan, Emi.
Emi. Jadi, seperti yang anak-anak baca tadi, ya, bagaimana pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia? Ya, kita ketahui Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu mempengaruhi berbagai bidang. Yang pertama dari bidang pemerintahan. Setelah masuknya unsur-unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Seperti yang dikatakan Rena tadi ya, jadi masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu membawa perubahan di bidang pemerintahan salah satunya. Yang awalnya Indonesia dipimpin oleh kepala suku, itu setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, Indonesia digantikan oleh seorang raja. Terbayang ya, dengar kata raja, kedudukannya tinggi, punya kekuasaan, kemudian orang penting di daerahnya. Ya, raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Jadi intinya anak-anak di bidang pemerintahan ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, yang tadinya kepala suku yang memimpin Indonesia berubah menjadi seorang raja yang memimpin Indonesia. Nah, raja tersebut tidak dipilih oleh rakyat, bukan seperti sekarang ya anak-anak, presiden dipilih oleh dipilih oleh rakyat, wakil presiden dipilih oleh rakyat, bukan seperti itu. Tetapi maksudnya raja ini diturunkan secara turun-temurun. Artinya raja dia punya anak, nanti anak tersebut yang mewarisi keturunan kedudukannya sebagai raja. Anak tersebut punya anak lagi, anak itulah nanti yang mewarisi kedudukan sebagai raja, turun-temurun. Itu di bidang pemerintahan. Ya. Jadi Indonesia dipimpin oleh seorang raja seperti di India. Ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Lalu di bidang sosial, Marvel bacakan yang keras, Marvel. Marvel tidak ada, Miss Irma ke Brina. Saya baca yang Iya. bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan pembedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Oke, terima kasih. Kalau dari bidang sosial, kita melihat bahwa pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Jadi begini anak-anak, sebelumnya ketika Indonesia belum ada pengaruh dari Hindu-Buddha, ya dalam artian ketika Hindu-Buddha belum masuk ke Indonesia, itu masyarakat belum dikelompok-kelompokkan. Tetapi ketika Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia, mulailah dibentuk kelompok-kelompok masyarakat, dikelompok-kelompokkan masyarakat itu. Bukan berdasarkan mata pencahariannya, tetapi dikelompokkan sesuai dengan kastanya. Ya, kalau masyarakat Hindu mengenal sistem kasta. Oh ini kasta tertinggi, oh ini kasta menengah dan seterusnya. Jadi di bidang sosial intinya perubahan yang terjadi ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, maka muncullah yang namanya sistem kasta. Kemudian di bidang ekonomi, Kelvin silahkan. Sejak terbentuk jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjung para pedagang. Ya, kalau di bidang ekonomi, sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, sejak agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, maka kegiatan perdagangan di Indonesia itu berkembang pesat atau semakin maju, semakin berkembang. Ya, daripada sebelumnya. Dikatakan di sini daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang.
Jadi intinya ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, ekonomi atau kegiatan perdagangan di Indonesia semakin berkembang dengan pesat, semakin mengalami kemajuan. Lalu kalau di bidang agama, silakan Cesia bacakan. Banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu atau Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap halus yang sudah berkembang sejak masa praksara tidak punah. Ya. Kalau di bidang agama, ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, dikatakan di sini banyak masyarakat Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha. Itu pengaruhnya. Tetapi, kendati demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara itu tidak punah. Nah, kita sebelumnya sudah membahas ya, ketika masa praaksara itu sudah mulai masyarakat punya kepercayaan, yaitu kepercayaan terhadap roh halus atau memuja roh nenek moyang. Itu kita sudah pelajari sebelumnya ya, mengenai hal tersebut masa praaksara. Nah, saat Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, itu sistem kepercayaan tersebut yang masa praaksara itu tidak punah. Ya, masih tetap ada juga masyarakat yang memuja roh nenek moyang dan sebagainya. Tapi ada juga masyarakat yang mulai menganut agama Hindu atau Buddha. Nah, itu bidang agama anak-anak. Berikutnya di bidang kebudayaan, silakan Karne. Yang bidang kebudayaan ya, Miss? Ya. Setelah masuknya unsur kebudayaan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut akulturasi. Ya, terima kasih. Nah, kalau di bidang kebudayaan, ya setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, itu terjadi proses perpaduan atau percampuran antara dua kebudayaan, yaitu budaya Indonesia yang asli dengan budaya Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia. Perpaduan itu disebut akulturasi. Ya, bisa dipahami anak-anak. Ini merupakan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia, baik dari bidang pemerintahannya, apa yang terjadi, bidang sosialnya, bidang ekonomi, bidang agama, dan bidang kebudayaannya, apa yang terjadi ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Halo, 7C, bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, Miss Irma lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke hasil akulturasi atau perpaduan atau percampuran antara kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia dengan kebudayaan aslinya Indonesia. Ya. Hasilnya adalah yang pertama, seni bangunan. Silakan Leo bacakan. Yang mana, Miss? Seni bangunan. Seni bangunan. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Ya, dari seni bangunan, ya, itu Miss Irma rasa anak-anak tidak asing dengan kata candi. Ya, bahkan di antara kalian pasti ada yang sudah pernah ke candi. Entah itu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Ijo, candi-candi lainnya yang ada di Jawa. Nah, candi ini merupakan salah satu hasil dari perpaduan atau percampuran antara budaya Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia dengan budaya aslinya Indonesia. Salah satunya yang dihasilkan adalah candi. Nah, ini dari seni bangunan. Lalu kita lanjutkan ke seni rupa dan seni ukir. Silahkan Wina bacakan. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa.
seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Ya. Yang kedua adalah seni rupa dan seni ukir. Nah, masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia ini membawa perkembangan di bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Kalau anak-anak pernah lihat, maksudnya pernah berkunjung ke candi, anak-anak bisa lihat di temboknya atau di dinding candi itu ada ukiran-ukiran. Ya, ukiran-ukiran tersebut tidak hanya sebatas ukiran biasa, itu biasanya berkaitan dengan sejarah candi tersebut. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan seni ukir atau seni pahat pada dinding candi, yang merupakan hasil percampuran budaya Indonesia dengan Hindu-Buddha. Ya, itu namanya relief, ya, pahatan tersebut. Terakhir, sastra dan aksara. Harrison, silahkan. Silakan Harrison. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Iya, terima kasih. Nah, sastra dan aksara ini berkembang juga di masa Hindu-Buddha, ya, terutama yang sumbernya dari Mahabharata dan Ramayana. Biasanya itu dihasilkan lewat wayang kulit. Wayang kulit itu pertunjukannya mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Nah, ini anak-anak hasil akulturasi atau perpaduan antara kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia dengan budaya aslinya Indonesia. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Miss. Halo, bisa? Oke. Miss Irma akan lanjutkan. Kita akan mengetahui bersama kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Karena masuknya Hindu-Buddha di Indonesia diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, maka semakin berkembanglah Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Lalu muncullah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Lalu kedua, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Medang, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Nah, anak-anak, untuk kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini nanti di pertemuan selanjutnya di hari Jumat kita akan bahas bersama satu persatu, ya. Kita akan jelaskan Miss Irma akan jelaskan satu persatu kerajaan Kutai itu bagaimana, lalu berdirinya kapan, letaknya ada di mana, lalu sejarahnya bagaimana, Kerajaan Tarumanegara juga demikian, Sriwijaya dan seterusnya. Nah, itu akan kita pelajari bersama di hari Jumat setelah latihan soal. Ya. Nah, untuk latihan soal silahkan dipersiapkan mengenai masa praaksara sampai dengan tradisi megalitik. Oke. Nah, itu mengenai syukur hari ini kami boleh mendapat hal baru lagi khususnya di pelajaran IPS mengenai masa Hindu-Buddha. Tolong kami agar di hari Jumat kami boleh mempelajari hal tersebut lagi, boleh belajar IPS lagi dengan keadaan sehat dan selamat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aktivitas kami berikutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tetap mohon perlindungan-Mu dan kesehatan yang kami beri padamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke anak-anak, silakan. Jadi sekian pertemuan IPS kita hari ini.